Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah, rahmat, kesehatan, kesempatan kita dapat bertemu pada hari ini dalam rangka mengikuti bimbingan teknis penggunaan alat mesin pertanian pasca panen di Hotel Grand Suri ini. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan seterusnya yang berbahagia kepada seluruh peserta bimbingan teknis yang hadir pada hari ini. Tentu kita berharap kita semua dapat mengikuti acara ini sampai akhir nantinya, diberikan kesehatan selama mengikuti bimbingan teknis ini, dan juga mudah-mudahan nanti mendapatkan tambahan pengetahuan berkaitan dengan alat dan mesin pertanian. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, tadi ada pretest, ya, tes pendahuluan itu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kita semua berkaitan dengan topik dari bimbingan teknis pada hari ini. Nanti mungkin akan ada tes akhir, ya, tapi ini bukan sekolah, bukan juga kuliah. Tidak perlu bertanding atau bersaing di sini. Tentu apa yang bisa Bapak tangkap, Bapak Ibu tangkap saat menghadiri bimbingan teknis ini selama mengikuti pembekalan dari narasumber-narasumber, itulah yang mestinya dalam tes akhir dapat dilihat. Jikapun nilai tes akhirnya belum memuaskan, kesalahannya bukan pada peserta, bisa jadi kesalahannya pada narasumber, tidak menyampaikan dengan baik, sehingga tidak dengan mudah ditangkap oleh peserta. Saya akan memulai dengan beberapa hal prinsipil saja. Nanti berkaitan dengan teknis operasional dari alat dan mesin ini tentu ada banyak pakar-pakarnya. Pakar-pakarnya ini tentu orang-orang yang sudah terbiasa, bahkan yang membuat alat-alat ini sendiri yang akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tentu kami berharap meskipun ada narasumber-narasumber atau pemateri yang menyampaikan materi, pada prinsipnya narasumber atau pemateri kalau bagi saya adalah fasilitator pada acara-acara pelatihan bimbingan teknis, memfasilitasi agar aliran pengetahuan atau keterampilan itu mengalir kepada Bapak dan Ibu peserta sekalian. Oleh karena itu, di dalam bimbingan teknis, pelatihan atau forum-forum diskusi seperti ini mestinya ada respon tanggapan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri atau narasumber. Dan informasi-informasi yang Bapak Ibu sampaikan itu juga bahagian respon yang mestinya juga menjadi perhatian dari pemateri atau narasumber yang hadir. Mungkin bisa jadi, ya, ada alat dan mesin yang menurut penggunanya menggunakan seperti ini, tapi pada prakteknya ada pula praktek yang Bapak Ibu lakukan tapi hasilnya bagus. Itu kan bisa dibicarakan. Saya menguji cobakannya seperti ini, hasilnya bagus. Itu bahagian dan tentu pengalaman dari Bapak Ibu pelaku utama, terutama petani, ya, pelaku utama dari pembangunan pertanian itu penting dalam forum ini. Karena sumber pengetahuan tidak mesti hadir dari orang-orang yang berpengetahuan saja, tapi juga orang-orang yang punya pengalaman dengan itu, termasuk dari petani sendiri. Bahkan untuk pembangunan pertanian, kalau bagi saya
sumber pengetahuan utama di pembangunan pertanian itu nomor satunya itu petani. Nah, kalau orang yang bersekolah ada di SMA, kampus, nah sumber pengetahuannya kan dari guru dosennya. Tapi kalau di petani sumbernya pengalaman, uji coba yang dilakukan, dan banyak itu dilahirkan oleh petani-petani itu sendiri. Sehingga wajar kemudian sumber pengetahuan utama di pembangunan pertanian itu berasal dari petani itu sendiri. Kami ingin menyampaikan 3 hal penting ya berkaitan dengan alat dan mesin pertanian ini. Jadi 3 hal penting alat dan mesin pertanian yang perlu secara prinsip menjadi renungan atau perhatian dari kita semua, terutama tentu pada kita petugas, kemudian juga kepada pengurus-pengurus kelompok. Ini mohon nanti ini juga menjadi perhatian di pengurus-pengurus kelompok tani dan juga disampaikan kepada seluruh anggota kelompok yang berkaitan dengan penggunaan alat dan mesin pertanian. Secara umum alat mesin pertanian ya, kalau hari ini pasca panen juga kita mengenal alat dan mesin pertanian untuk pra panen. Seperti Bapak kenal traktor, ya, kultivator, ya, untuk membuat bedeng atau membajak itu kategorinya pra panen. Nah kalau pasca panen pada hari ini termasuklah power thresher, ya, konseler yang kita lakukan bimbingan teknis pada hari ini. 3 hal prinsip yang mesti menjadi perhatian kita adalah alat dan mesin pertanian disediakan pada prinsipnya untuk mendukung 3 prinsip ini. Yang pertama itu adalah efektivitas. Yang kedua adalah efisiensi, dan yang ketiga, ini menurut saya mungkin renungan ya. Itu yang ketiga adalah kegotong royongan. Ya. Pertama itu efektivitas. Efektivitas alat dan mesin yang Bapak Ibu petani minta kepada pemerintah memang harus sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dari petani itu sendiri. Ya. Kalau berbicara kebutuhan ini ya, kebutuhan itu ada 2. Kebutuhan yang dirasakan, ada kebutuhan yang sebenarnya. Kebutuhan yang dirasakan itu melibatkannya, namanya yang dirasakan, melibatkan perasaan. Kadang-kadang jatuh ke keinginan. Contoh yang paling sederhana, kelompok sebelah dapat konseler, kita tidak dapat. Kita buat pula proposal supaya dapat konseler. Itu kan sebuah kebutuhan memang konseler, tetapi konseler digunakan untuk memipil jagung. Punya enggak kita lahan jagung? Oh aduh, baradonya, aduh sektar Pak, sektar mengalir itu namanya. Pinjam sih suara kelompok itu, pakai itu. Jadi efektivitas menyangkut pada alat dan mesin ini memang efektif untuk mencapai tujuan dari petani atau kebutuhan dari petani. Bagi kawan-kawan yang bergerak di penyuluh pertanian, mengidentifikasi kebutuhan itu menjadi sangat penting. Sekarang ini banyak tudingan alat dan mesin pertanian yang disediakan banyak mangkrak, tidak digunakan. Berarti tidak efektif penyediaan alat dan mesin pertanian itu kepada petani.
karena tidak sesuai dengan kebutuhannya petani. Padahal sebenarnya persoalan penggunaan alat dan mesin pertanian bukan hanya menyangkut persoalan juga menyangkut persoalan yang terjadi di kelompok itu. Ada pula ya kelompok itu ala dia mako kabacaka. Ala dape alat dulu pertama tanggo semangat dia kan menyusun tibola la dape balik go pakai. Akhirnya alat tu tidak digunakan sepakat sama-sama sepakat tidak menggunakan atau kesepakatan juga sama-sama sepakat tidak menggunakan. Nah, ini jadi efektivitas menyangkut pada efektif tepat untuk mencapai kebutuhannya kita. Efektivitas juga berkaitan dengan tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kelompok tani itu. Potensi ini menyangkut misalnya di petani dalam budidaya itu banyak menggunakan tenaga kerja yang tersedia di nagari itu atau di jorong itu misalnya. Dan itu menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Nah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, tiba-tiba ada yang meminta alat mesin. Alat mesin ini hanya butuh 2-3 orang. Tuh yang masyarakat kama. Sehingga memang harus arif kita di dalam mengemukakan atau mengidentifikasi kebutuhan. Kalau itu pada sistem sosial di kelompok sudah berkembang, semangat kebersamaan, dan itu menjadi bahagian dari budaya, tidak mesti kita rusak dengan kita mengusulkan alat dan mesin pertanian. Kembangkan saja itu budaya. Prinsip kemudian efektivitas untuk mencapai peningkatan produksi. Jadi contohnya misalnya tentu ya menggunakan alat dan mesin pertanian, kita berharap produksi atau produktivitas di petani itu meningkat. Contoh mungkin menggunakan alat pemipil jagung. Kalau dulu ya mungkin menjualnya dengan tongkol saja. Tapi dengan sekarang sudah buah pipil yang dijual. Tentu nilai tambahnya meningkat. Produktivitas berkaitan dengan juga apa manfaat finansial yang diterima oleh petani. Efektif mencapai itu, itulah gunanya alat dan mesin pertanian. Jadi itu menyangkut efektivitas. Kemudian yang kedua adalah menyangkut efisiensi. Ya, efisiensi. Kita berharap alat dan mesin pertanian yang disediakan kepada petani itu memang mengefisienkan budidaya atau usaha tani yang dilakukan oleh petani kita. Misal contohnya, mungkin salah satu yang paling gampang itu biasanya untuk budidaya pertanian kita menggunakan tenaga upahan misalnya, terpaksa menggunakan tenaga upahan supaya biaya operasional kita lebih mudah. Kelompok tani bersepakat memang harus memiliki alat ini, sementara kemampuan keuangan di kelompok mungkin belum bisa membelinya secara mandiri, secara swadaya, memohon bantuan pada pemerintah. Diberikan oleh pemerintah mestinya dapat mengurangi biaya operasional di petani itu, dan juga dapat dengan serta-merta meningkatkan pendapatan petani. Jadi efisiensi itu menyangkut pada pengurangan biaya operasional yang dihadapi oleh petani. Saat ini mungkin lebih banyak dalam budidaya petani mengandalkan
tenaga upah. Ya, tenaga upah, mengupah itu. Karena juga mungkin melihat kondisi pada sumber daya atau tenaga kerja di pertanian juga semakin berkurang. Bisa jadi begitu pertimbangannya. Ya, mungkin kok kini kok anak-anak muda gitu, anak kemanakan gitu tidak tertarik ke pertanian dan budidaya. Hanya lain loh. Kalau anak-anak muda kini memang agak canggih-canggih softwarenya gini. Nyo larinya kalau dulu ya merantau ya kan, keluar ya kan. Merantau bujang dulu ya, karantau madang dulu. Bisa jadi begitu pertimbangan di kelompok. Efisiensi. Efisiensi juga berkaitan dengan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dengan kemudahan dari cara atau praktek yang dilakukan. Jadi misalnya ya, kalau dulu petani ya, terutama untuk katakanlah padi, kalau di setahun itu dua kali itu lebar tanah setahun. Udah gara-gara ada alat mesin bisa 3 kali setahun. Kan panennya capek, bisa capek dilakukan panen, bisa 3 tahun, 3 kali setahun. Walaupun rata-rata kalau kita lihat data BPS kita itu masih 2 tahun itu 3 kali panen. Nah, ini untuk meningkatkan indeks pertanaman ini juga luar biasa upaya, termasuk penyediaan alat dan mesin pertanian mestinya berimbas pada peningkatan indeks pertanaman. Kalau dulu sekali bisa 2 kali setahun, dan 2 kali setahun bisa jadi 3 kali. Dengan demikian kan meningkat produksi di petani. Meningkat produksi di petani tentu diharapkan pendapatan dari usaha tani juga meningkat. Itu yang diharapkan dari efisiensi. Kemudian yang ketiga adalah kegotong royongan. Dan ini menjadi bagian yang menurut saya pribadi tentu sangat penting. Alat dan mesin pertanian yang sudah Bapak Ibu terima harus dikelola dengan semangat kegotong royongan. Walaupun ya masing-masing kita menetapkan siapa operatornya. Mungkin di satu kelompok ada 2 atau 3 orang operator untuk menjalankan alat itu. Tapi semangat kegotong royongan tetap harus dipegang. Semangat kegotong royongan paling sederhana itu nanti dilihat pada saat pada saat menggunakan alat. Menggunakan alat mungkin hanya 2 atau 3 operator yang menggunakan. Yang lain mungkin hanya menerima hasilnya. Tapi pada saat perawatan alat, semangat kegotongan harus jelas. Alat digunakan tentu harus dirawat. Merawat ini perlu tenaga, perlu waktu, perlu biaya. Nah, kalau merawat, oke, untuk pembersihan alat sudah digunakan, bisa menggunakan tenaga operator yang ada atau juga bersama-sama. Tapi juga penggunaan alat, perawatan alat juga menyangkut bukan hanya membersihkan. Alun yang perlu oli, alun yang perlu belokan. Kadang-kadang perlu kepiang-kepiang di situ. Apa cara kepiang-kepiang itu? Perlu dengan semangat kegotong royongan juga. Oleh karena itu, salah satu wujud semangat kegotong royongan dalam mengelola alat dan mesin pertanian itu dimungkinkan adanya pengenaan uang sewa setiap penggunaan alat. Termasuk di dalamnya sewa itu adalah untuk pemeliharaan. Dipertimbangkan itu.
diketahui atau disebarluaskan atau disepakati dengan seluruh anggota kelompok. Nah, biasanya untuk menjamin mekanisme kegotong royongan itu berjalan, yang perlu diatur adalah bagaimana prosedurnya, kemudian bagaimana sanksi apabila tidak melakukan prosedur demikian. Sanksi itu bukan berarti hanya berkaitan dengan denda, tapi juga kalau penggunaan alat tentu sanksi-sanksi sosial menjadi di masyarakat itu. Kalau di masyarakat saya melihat sanksi sosial itu lebih gawat lagi daripada denda. Contohnya ya, kalau nyo si banak si pakak saya kan nyobuih lo di pengurus ko si banak si pakak itu panjang itu hukuman paling berat itu. Awak kan meminjam kan, banyak kili-kili ya kan. Nah, itu sebuah bentuk sanksi sosial juga. Tapi yang penting bagi kami tentu kelompok tani, terutama Bapak Ibu pengurus kelompok, buatkan mekanisme penggunaan alat ini yang mengedepankan semangat kegotong royongan. Ya, jangan kita sering juga mendengar informasi atau selentingan alat itu hanya digunakan oleh ketua kelompok, oleh pengurus inti, ketua, sekretaris. Sudah ketua, sekretaris, bendara, baliklah ketua, sekretaris, bendara. Pak Ali itu lihat itu dah. Kita berharap jangan demikian. Pastikan mekanisme prosedur yang Bapak Ibu buat itu memastikan semangat kegotong royongan di kelompok itu tetap terjaga. Kami berharap tentu ya penyediaan alat dan mesin pertanian ini bermanfaat bagi petani kita, karena ini bentuk insentif kepada petani-petani yang masih mau berbuat untuk menjamin ketersediaan pangan di negeri ini. Itu bahagian dari insentif dari pemerintah kepada petani. Kita juga memastikan modernisasi pertanian itu terjadi di petani kita. Oke lah, kemudian petani-petani konvensional itu masih banyak, tapi kita berharap ada transformasi peralihan penggunaan teknologi dalam pertanian, salah satunya dengan penyediaan alat dan mesin pertanian. Oleh karena itu tentu kita berharap manfaatkanlah alat dan mesin pertanian ini dengan sebaik-baiknya untuk menjamin pemanfaatan yang dengan sebaik-baiknya itu. Atur ya, buat pengaturan, buatlah pembagian peran, buatlah prosedur yang kemudian menjamin kegotong royongan di anggota kelompok tani itu. Jadi kita berharap ada rasa saling memiliki. Pun jika alat dan mesin yang kita dimiliki oleh kelompok kemudian juga dipinjam oleh kelompok yang lain, dimungkinkan juga, tapi diatur dalam mekanismenya, disepakati di kelompok itu. Kalau digunakan orang luar begini, kalau digunakan di dalam begini. Kita berharap tentu ya masing-masing petani atau kelompok tani saling bantu membantu. Kan juga tidak setiap waktu alat dan mesin itu digunakan. Suatu waktu juga ada yang membutuhkan di luar dari kelompok kita. Tentu diatur penggunaannya dengan baik dan dijamin itu berdasarkan kesepakatan yang dibangun di tingkat basis kelompok Bapak Ibu masing-masing. Kami berharap tentu ya penyediaan alat dan mesin pertanian ini bentuk kepedulian pemerintah kepada petani yang diwujudkan menjadi insentif bagi petani, dan kita pastikan secara bersama-sama itu dapat efektif dan efisien untuk peningkatan produktivitas di petani itu sendiri. Kami berharap masing-masing kita bersama-sama kita untuk memastikan efisiensi
efektivitas dan kegotong royongan dalam penggunaan alat dan mesin pertanian ini terwujud, terlaksana di tingkat lapangan. Tentu ya, nanti di dalam perjalanan atau setelah penyediaan alat-alat ini Bapak Ibu menggunakan, akan ada pemantauan, akan ada evaluasi dari dinas, baik dinas kabupaten kota maupun provinsi. Tentu pemantauan dan evaluasi ini bahagian untuk memberikan koreksi bagi kita bersama, supaya alat dan mesin pertanian itu efektif, efisien, dan sesuai dengan semangat kegotong royongan. Itu yang kita harapkan. Dan tentu kami dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura memohon juga bantuan pada kawan-kawan Bapak Ibu di Dinas Pertanian Kabupaten Kota untuk terus memandu, memfasilitasi petani-petani agar penggunaan alat dan mesin pertanian ini sesuai dengan yang kita harapkan. Komunikasi di antara kita ya di dinas juga dengan petani perlu terus diperkuat agar tantangan-tantangan pembangunan pertanian ke depan, ya, tantangan-tantangan pembangunan pertanian ke depan dapat kita atasi secara bersama-sama. Ya, kebersamaan itu penting. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Dan terakhir tentu ya, kami berharap dari bimbingan teknis ini nanti akan banyak hal-hal yang akan Bapak alami, akan Bapak rasakan, Bapak Ibu rasakan. Tentu ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Hal yang buruk tentu kalau ada yang ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan dari acara bimbingan teknis ini, disampaikan kepada Bapak Ibu kawan-kawan panitia supaya ini juga menjadi perbaikan bagi kami dalam penyelenggaraan bimbingan teknis kepada petani-petani kita. Baik, mungkin yang itu yang dapat kami sampaikan. Tentu marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara bimbingan teknis penggunaan alat mesin pertanian pasca panen tanggal 11 September 2023 di Grand Zuri Hotel ini kita buka secara resmi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu. Selamat mengikuti bimbingan teknis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya